Ya, aku tahu. Kita semua pernah mendengar ada banyak alasan kenapa tertidur di depan layar TV mungkin bukan hal terbaik untuk dilakukan kalau kamu ingin tidur nyenyak. Namun ternyata hal itu nggak sepenuhnya buruk. Beberapa ahli menyarankan bahkan mungkin ada beberapa keuntungan dari tertidur sambil menonton acara TV favoritmu. Misalnya, kalau kamu nggak nyetel TV terlalu keras, suara-suara di latar belakang dapat membantumu tertidur lebih cepat. Anggap saja TV-mu sebagai mesin derau putih. Kalau kamu telah melakukan riset tentang cara-cara untuk meningkatkan kualitas tidurmu, kamu pasti pernah mendengar tentang derau putih. Ini seperti suara angin yang bertiup atau hujan yang turun. Ini adalah campuran dari berbagai suara yang berbeda pada frekuensi yang berbeda. Semuanya terjadi pada waktu yang sama. Kadang-kadang jenis suara ini digunakan oleh orang-orang untuk membantu mereka tidur, memblokir suara lain, atau berkonsentrasi lebih baik pada tugas-tugas mereka. Kalau volume pada TV-mu cukup rendah, yang berarti kamu nggak bisa memahami dialog dengan tepat. Mungkin ini akan membantu kalau kamu mengalami kesulitan tidur. Selanjutnya, TV memancarkan lebih sedikit cahaya biru daripada perangkat lain loh. Dengan kata lain, kalau kamu memilih antara bermain ponsel atau menonton film lama, kamu lebih baik memilih opsi kedua. Terpapar cahaya biru menjelang waktu tidur dapat memengaruhi ritme sirkadian kita. Ini adalah proses internal alami dari banyak organisme hidup. Ini seperti monitor aktivitas tubuh kita yang memberitahu kita jadwal untuk tidur dan bangun di pagi hari. Proses ini juga membantu menyelaraskan tubuh kita dengan lingkungan dan jumlah cahaya yang terpapar pada siang hari. Terlalu banyak cahaya biru di malam hari akan menipu tubuh untuk berpikir bahwa hari masih terang dan masih pagi. Dan mungkin ada hal-hal yang harus dilakukan, makanya otakmu tetap waspada. Kalau kamu adalah salah satu dari orang-orang yang sulit tidur dalam kegelapan yang gelap gulita dan keheningan total, mungkin ada baiknya kamu menonton kembali beberapa film lama, terutama yang sudah sering kamu tonton di masa lalu. Ketika kita mengalami hari yang buruk, kita sering beralih ke acara TV atau film yang membuat kita merasa lebih baik. Dan ada alasan ilmiah yang nyata untuk hal ini. Sebuah penelitian menemukan bahwa menonton cerita yang sudah dikenal dapat membantu kita merasa lebih baik dan punya kontrol yang lebih baik terhadap emosi kita. Kalau kamu perlu tidur dengan TV menyala, nggak apa-apa kok. Tapi penting untuk memilih dengan bijak. Pilihlah acara atau film yang kamu kenal dengan baik dan yang tenang, alih-alih film aksi atau saluran berita. Kamu juga bisa mengatur timer agar TV-mu mati setelah kamu tertidur. Ini akan mengurangi jumlah cahaya biru yang kamu dapatkan di malam hari dan mengurangi dampak buruknya pada kualitas tidurmu. Katakanlah, kamu baru saja menemukan kegemaranmu untuk berleha-leha di depan TV. Nah, ini mungkin merupakan tanda penuaan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa seiring bertambahnya usia, kita cenderung memilih kenyamanan daripada gaya atau kepraktisan. Jadi, nggak heran kalau beberapa orang mulai tertidur di sofa ruang tamu mereka pada suatu saat dalam hidup mereka. Ini lebih nyaman dan nggak melibatkan rutinitas tidur yang rumit. Namun, hal itu nggak membuatnya sehat. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa menonton TV membuatmu mengantuk? Banyak orang bilang ketika mereka menonton TV sebelum tidur, mereka tertidur bahkan sebelum acara atau film dimulai. Bukankah itu berarti menonton TV sebenarnya membantu kita tidur, bukan malah mempersulitnya? Jawabannya sedikit lebih kompleks. Alasan kenapa beberapa orang langsung tertidur begitu menyalakan TV adalah karena otak kita membuat gelombang khusus yang disebut gelombang alfa ketika kita menonton sesuatu di layar. Mari kita lihat apa saja gelombang-gelombang ini. Sebagai permulaan, otakmu selalu sibuk dengan aktivitas listrik. Hal ini terjadi karena sel-sel dalam otak yang disebut neuron berbicara satu sama lain menggunakan listrik. Ketika beberapa neuron mengirimkan sinyal listrik ke neuron lain, kita menyebutnya gelombang otak. Kenapa gelombang? Karena ketika para ilmuwan menggunakan tes khusus yang disebut elektroensefalogram yang menunjukkan aktivitas listrik dalam otakmu, semuanya terlihat seperti gelombang. Ada 5 jenis gelombang otak yang berbeda yang bergerak dari lambat ke cepat. Gelombang alfa berada tepat di tengah-tengah. Otakmu membuat gelombang ini ketika kamu terjaga, tapi nggak fokus pada sesuatu yang khusus. Gelombang ini membantu kita rileks dan melamun saat menonton TV. Hal ini sebagian karena gambar yang kita lihat di layar. Ingatlah, penting untuk nggak terlalu mengandalkan menonton TV sebelum tidur. Kalau kamu selalu menonton sesuatu sebelum tidur, akan sulit tertidur tanpa itu. Bahkan, kalau kamu berada di tempat di mana kamu nggak bisa menontonnya, seperti saat listrik mati atau saat berkemah. Untuk menghindari terlalu bergantung pada TV, kamu bisa secara bertahap mengurangi menonton dan menemukan cara lain untuk bersantai sebelum tidur seperti membaca atau bermeditasi. Memiliki berbagai cara untuk membantumu tidur akan membuatmu lebih mudah tertidur dimanapun kamu berada. Untungnya, ada beberapa
hal yang bisa kamu coba kalau kamu nggak bisa tidur tanpa TV. Kamu hanya perlu mencobanya untuk mengetahui mana yang paling cocok untukmu. Tapi ini mungkin perlu waktu. Sebagai contoh, beberapa orang punya buku harian tidur pribadi di mana mereka dapat menulis hal-hal yang membantu mereka tertidur. Tapi kalau kamu benar-benar membutuhkan suara latar belakang untuk tertidur, kamu bisa mencoba kanal ASMR di YouTube. Kanal-kanal ini biasanya punya pemandangan yang menenangkan dengan suara yang menenangkan seperti api yang berderak atau hujan yang lembut. Ada berbagai kanal ASMR yang bisa kamu pilih. Beberapa bahkan punya suara dan adegan dari acara TV atau film populer. Kamu nggak perlu khawatir akan terlalu larut dalam sebuah cerita dan nggak bisa tidur. Kalau kamu punya Smart TV yang juga bisa memutar YouTube, kamu bisa mematikan layar TV dan hanya mendengarkan suaranya. Ponselmu mungkin juga berguna, hanya saja nggak seperti yang kamu harapkan. Kalau kamu menginginkan berau putih tapi nggak ingin menonton TV, ada beberapa aplikasi membantu yang bisa kamu install di ponsel. Aplikasi-aplikasi ini punya suara yang berbeda seperti salju yang turun, guntur, atau kicauan burung. Beberapa aplikasi bisa mati dengan sendirinya sehingga kamu bisa tidur tanpa khawatir aplikasi-aplikasi tersebut akan menguras baterai ponselmu sepanjang malam. Berhati-hatilah saat memilih aplikasi karena beberapa di antaranya mungkin mahal dan kamu mungkin akan dikenakan biaya untuk fitur tambahan. Kalau memungkinkan, cobalah beberapa aplikasi dengan suara gratis terlebih dahulu untuk mengetahui apakah aplikasi tersebut sesuai dengan kebutuhan tidurmu. Inilah alternatif yang cukup retro untuk suara TV yang menenangkan, radio. Ini bisa menjadi cara yang baik untuk membantu tidur dengan mendengarkan suara yang berbeda. Beberapa orang mungkin menyukai radio bincang-bincang, sementara yang lain lebih menyukai musik klasik. Dengan radio online, kamu bisa mendengarkan banyak hal yang berbeda pada perangkat yang berbeda. Cobalah mendengarkan berbagai jenis acara sebelum tidur dan lihat bagaimana perasaanmu. Kalau acaranya terlalu menarik, mungkin itu bukan pilihan terbaik untuk tidur. Coba dengarkan radio beberapa kali untuk mengetahui apakah radio cocok untukmu. Beberapa stasiun radio punya lebih sedikit iklan kalau kamu bersedia membayar. Kipas angin juga dianggap sebagai suara latar belakang yang membantu dan memudahkan banyak orang untuk tertidur. Tentu saja, beberapa orang lebih suka keheningan ketika mereka tidur, tapi yang lain merasa terbantu dengan dengungan rendah seperti kipas angin untuk memblokir suara-suara lain seperti orang yang bergerak di malam hari atau tetangga yang menyalakan mobil mereka di pagi hari. Menggunakan kipas angin juga bisa membantu menjaga ruangan tetap sejuk. Untuk tidur yang nyenyak, suhu di kamar tidur harus sekitar 18,3 derajat Celcius. Beberapa orang mungkin suka sedikit lebih hangat atau lebih dingin, tapi sebagian besar dokter mengatakan bahwa 15,6 hingga 19,4 derajat Celcius adalah kisaran yang baik untuk tidur yang nyaman. Kalau rumahmu nggak punya pendingin ruangan, kipas angin juga bisa menjadi alat yang berguna untuk mengontrol suhu.